Anak-anak masuk Zoom ya. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini karena sudah waktu. Oke, terima kasih sebelumnya anak-anak sudah disiplin dan anak-anak datang tepat waktu di Zoom meeting hari ini. Selamat pagi, Bu. Yes, terima kasih sudah hadir dan sudah merespon dengan baik di chat WA tadi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai pelajaran dengan doa dulu. Silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah ikut berdoa dengan tertib. Anak-anak sudah semua hadir kan pada Zoom meeting hari ini? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali anak-anak. Ternyata semua anak memang hadir dan tidak ada yang absen kali ini dibanding minggu lalu, masih ada yang terlambat hadir. Syukur sekali hari ini sudah hadir dengan baik dan semua hadir tepat waktu. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan ya anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sudah mau anak-anak? Sudah, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu nasional, sekarang anak-anak ibu minta untuk menyiapkan handphonenya. Kita akan melakukan ice breaking sejenak sembari anak-anak mengingat materi minggu lalu. Ya, baik anak-anak, silakan dijawab ya. Anak-anak sudah bisa mengingat dengan betul apa materi kita yang minggu lalu anak-anak. Kaitkan dengan materi kita kali ini. Setelah anak-anak ikut kuis tadi, ternyata anak-anak sudah ingat betul dengan apa itu norma. Nah, coba misalnya adit. Gimana adit? Coba minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, itu aditnya baru muncul. Oke. Tentang norma. Nah, betul sekali. Inilah yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang norma. Nah, anak-anak, kaitannya dengan materi kita kali ini, kita akan belajar tentang norma dan keadilan. Ibu harapkan anak-anak di pelajaran kali ini bisa menyimak PowerPoint dengan baik sehingga anak-anak bisa menganalisis tujuan dibentuknya norma. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak simaklah video. Sembari anak-anak menyimak video, tolong siapkan kertas. Saudara-saudara, tahun 2015 ketika ada World Economic Forum, kami menyuarakan Dari tayangan video yang sudah anak-anak simak tadi, ada muncul nggak sebuah pemikiran atau pertanyaan yang ingin anak kita diskusikan hari ini? Coba anak-anak. Oke, Bu Mas. Silakan Bu Mas. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, yuk kita tampung dulu ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada Ayu, oke ya Ayu. Ayu Nia atau Ayu Pratnya? Ayu Pratnya. Oke, Ayu Pratnya silakan. Apa penyebab terjadinya ketidakadilan? Oh ya, mengapa bisa terjadi ketidakadilan? Ya, berarti anak-anak sudah benar-benar mampu berpikir kritis dengan menyimak video. Nah, anak-anak, kita sudah memperoleh adanya 3 hal yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara mengatasi ketidakadilan tersebut, kemudian apa sebenarnya arti keadilan, dan mengapa bisa terjadi ketidakadilan. Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak sampaikan inilah yang akan kita bahas melalui materi kita, anak-anak. Di sini akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita harus terlebih dahulu tahu anak-anak
ketidakadilan itu tadi kenapa bisa terjadi? Satu, kemungkinan karena norma itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, kenapa demikian? Kita lihat dulu anak-anak dari segi pengertian norma. Norma itu tentunya melindungi kepentingan manusia anak-anak. Kemudian dengan terlindunginya kepentingan kita sebagai makhluk, maka akan tercipta ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Jadi salah satu pertanyaan, kenapa bisa tidak ada ketidakadilan? Nah, satu hal misalnya tidak dilaksanakannya norma dengan baik sehingga tidak melindungi kepentingan manusia seperti itu anak-anak. Kemudian akan kita lihat dari segi fungsi norma, kita akan tinjau. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan yang ketiga, sebagai sistem pengadilan sosial anak-anak. Nah, jika fungsi-fungsi dari norma ini justru tidak terlaksana dengan baik, maka memicu tadi apa hal-hal yang ditanyakan oleh temannya, inilah ternyata penyebabnya. Oh, fungsi norma tidak terlaksana dengan baik. Seperti itu anak-anak, bisa anak-anak mengerti dulu permasalahan yang tadi. Ya, Bu. Oh iya, bagus sekali anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kita telah ketahui bahwa negara kita itu sesuai dengan pasal 1 ayat 3 merupakan negara hukum, di mana sebagai negara hukum tentunya hukum itu akan berfungsi memberikan pengesahan atau legitimasi alat rekayasa masyarakat, kemudian sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, inilah nanti bagaimana cara mengatasi ketidakadilan itu. Ketidakadilan itu kita bisa atasi dengan cara menerapkan norma dan hukum dengan baik. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, baik. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan itu ada keadilan komunikatif, distributif, yang selanjutnya ada keadilan kodrat alam, yang selanjutnya keadilan konvensional, dan yang terakhir ada keadilan perbaikan, di mana masing-masing jenis keadilan ini memiliki fungsi tersendiri. Jadi tidak sama. Misalnya keadilan perbaikan itu saat seorang artis dia melakukan kesalahan, jadi dia ingin mengadakan konferensi pers seperti itu untuk istilahnya melakukan perbaikan diri atau meningkatkan image-nya menjadi lebih baik. Nah, kemudian keadilan distributif itu perlakuan kepada seorang sesuai dengan jasa yang dilakukan. Misalnya anak-anak sudah belajar dengan baik, nilai ulangan anak-anak bagus, nah otomatis di rapot pun agar adil tentunya nilai anak-anak sesuaikan juga dengan kinerja anak-anak selama belajar. Seperti itu anak-anak. Bisa anak-anak pahami? Bisa, Bu. Berarti mengenai keadilan distributif sudah anak-anak paham ya. Nah, selanjutnya ada keadilan konvensional. Keadilan yang diterapkan lewat sebuah kekuasaan khusus seperti itu. Misalnya kita berdiam di negara Indonesia, otomatis kita harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu. Nah, sebelum kita menuju ke kesimpulan, nah ada nggak anak-anak pertanyaan terkait materi tadi? Kita akan lanjut dulu ke LKPD-nya. Bisa kita lanjut ke LKPD anak-anak? Bisa, Bu. Bung Mas yang pertama tampil ya. Silakan Bung Mas, presentasikan. Pelajaran yang saya dapat dari gambar itu adalah, dari gambar tersebut saya dapat mempelajari bahwa kasus suap benar-benar harus diberantas karena sangat merugikan negara dan masyarakat. Dengan kondisi saat ini, masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah, bukannya menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak baik, yaitu suap. Jadi kita sebaiknya jangan pernah meniru kasus tersebut. Ya, pendapat yang disampaikan oleh Gung Mas itu sudah sesuai dengan permasalahan yang ada. Anak-anak tepuk tangan dulu untuk Gung Mas. Betul sekali itu loh pendapatnya. Ya anak-anak. Nah ini Gung Mas, bagaimana dengan yang kedua? Gung Mas silakan. Lanjutkan sampai selesai ya Gung Mas. Silakan Gung Mas.
Dengan kondisi negara yang saat ini dilanda pandemi COVID-19, suap semakin marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai pemerintah, bukannya memberi kemakmuran dan mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, malah menyalahgunakan kedudukan untuk berbuat yang tidak baik, yaitu suap. Suap yang terjadi belakangan ini adalah suap bantuan sosial yang seharusnya diadakan atau diberikan kepada masyarakat untuk meringankan kehidupannya, malah disalahgunakan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Iya, betul sekali anak-anak apa yang disampaikan oleh Gung Mas. Karena suap merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan norma, nanti kita sebagai generasi penerus, khususnya anak-anak, kita harus menghindari dan tidak melaksanakan suap tersebut. Bisa anak-anak temannya? Mari kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu jika kita ingin hidup sejahtera, marilah kita patuhi tata peraturan atau norma-norma yang ada di sekitar tempat tinggal kita, agar kita terbebas dari jerat hukum dan hidup dengan damai. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan yang bertentangan dengan nilai, norma, dan keadilan. Jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus berbuat hormat dahulu kepada orang lain. Ada istilah yang mengatakan apa yang kalian tanam, itulah yang akan tumbuh. Tidak mungkin kita tanam mangga akan tumbuh rambutan ya. Nah, oleh karena itu tanamkan hidup kita yang taat pada peraturan dan tatanan norma dan keadilan. Seperti itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, nanti silakan anak-anak kerjakan tes formatif melalui Google Form secara asinkronus di rumah ya. Artinya anak-anak bisa kerjakan itu hari ini, batas waktunya sampai nanti malam. Bisa anak-anak kerjakan Google Form, di sana ada soal seperti itu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk minggu depan anak-anak, Ibu minta anak-anak menyiapkan buku gambar ya. Ya, minggu depan kita akan membuat slogan tentang mana perilaku yang sesuai norma dan tidak sesuai norma, seperti itu. Jadi anak-anak minggu depan jangan lupa untuk membawa alat-alat tulis berupa buku gambar, spidol, warna ataupun cat air. Silakan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, adakah anak-anak yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik anak-anak, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa bawa alat tulis dan buku gambar ya untuk pelajaran kita minggu depan ya. Sampai jumpa.